Baik, selamat pagi mahasiswa Stigi ya, baru satu orang, Christopher Orlando ya. Ini hari pertemuan ke-12, tanggal 1 Desember 2023 ya. Semoga kita selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mulai saja teman-teman ya. Chris ya, nanti mohon perhatikan ya. Ya, kita mulai saja dalam marketing internasional ya, pertemuan ke-10 ya. Oh ya, bab ke-8 ya. Ya, kita masuk ke nostalgia. Oke, sebentar. Oke, nostalgia. Silakan masuk nostalgia. Masuk nostalgia. Oke ya. Kita masukin lagi. Oke, Maria, silakan masuk. Iya, oke, kita masuk. Iya, oke, Maria. Kedengaran ya suara saya ya. Ya, kita mulai saja. Ya, nanti habis ini saya kirimkan apa ya materi Anda, materi marketing internasional, ada tugas kedua ya. Mohon teman-teman kerjakan tugas satu, tugas kedua, kan gampang sekali ya, studi kasus ya. Sehingga nanti harapan bisa dapat A dan B ya. Nah, kita akan bicara tentang pengelolaan organisasi perusahaan bisnis teman-teman ya, khususnya pemasaran holistik ya. Tentunya mungkin teman-teman nanya pemasaran holistik ini apa ya. Nah, kita lihat teman-teman, dalam pemasaran holistik ini berbicara ya. Oke ya. Sekarang ini ada namanya pemasaran holistik atau holistic marketing concept. Ini berbicara bagaimana dalam marketing pemasaran ya, melakukan pengembangan ya, pengembangan bisnis ya. Lalu bagaimana perancangannya ya. Nah, ini perlu dipikirkan teman-teman. Perancangannya dalam holistic marketing, dalam strategi marketing ini ya. Dan bagaimana mengimplementasikan dari segala kegiatan proses dan program pemasaran ya. Ini penting sekali ya. Sehingga teman-teman ya, dari program pemasaran kita sudah belajar tentang marketing mix ya. Tentunya teman-teman sudah tahu bauran pemasaran ya. Saya tidak usah mengulang lagi. Apalagi kalau Anda ingin mengambil ilmu marketing bisnis dalam skripsi ya. Jadi kita akan lihat bahwa dalam konsep pemasaran holistik ada 4 ya. Pertama adalah relationship marketing ya, hubungan dalam pemasaran ya. Lalu kedua adalah integrated marketing company business. Ini berbicara bagaimana dalam marketing company business bisa terintegrasi, teman-teman ya. Ketiga adalah internal marketing company business sudah dijalankan dengan baik sesuai strategi yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan Anda ya, ini penting sekali. Lalu bagaimana kinerja marketing ya, performance marketing ya. Jadi teman-teman harap diingat ada 4 hal dalam marketing ya. Nanti saya akan memberikan dalam ujian akhir semester lebih banyak UAS ya. Pertama adalah relationship marketing, ya bagaimana hubungan marketing. Nanti Anda bisa menjelaskan integrated marketing company business. Yang kedua, ketiga internal marketing company business dalam bisnis perusahaan Anda internalnya ini udah berjalan baik nggak ya? Nah ya. Lalu bagaimana keempat terakhir adalah kinerja marketing ya. Nah kita lihat teman-teman. Nah mohon dilihat teman-teman ya. Dalam holistic marketing tadi saya bicara secara luas ya. Ada 4 hal internal marketing ya. Tentunya berbicara marketing departemen Anda sendiri ya. Ini penting sekali ya. Sudah solid, sudah berjalan dengan baik. Lalu kedua adalah senior manajemen Anda, ya, pimpinan Anda, ya, tentunya harus bisa menguasai dalam bidang strategi bisnis marketing, ya. Lalu hubungan dengan departemen lain, ya, misal departemen keuangan, departemen SDM, departemen logistik, departemen di gudang, ya, departemen produksi, ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri dalam marketing ini. Jadi hubungan dengan other departemen atau departemen perusahaan Anda ini sangat penting sekali, ya. Setelah internal marketing adalah integrated marketing ya, marketing yang terintegrasi. Bagaimana Anda melakukan komunikasi ya? Komunikasi pemasarannya bagaimana ya? Sudah mengenal sasaran nggak ya? Contoh misalnya Anda jual produk Toyota Kijang Innova ya. Communication-nya kepada konsumen Toyota Kijang Innova yang bagaimana? Atau communication-nya
penjualan produk mewah apartemen bagaimana? Atau communication-nya penjualan dengan produk-produk di Unilever bagaimana? Dengan produk-produk Indofood bagaimana? Ya. Lalu berikutnya teman-teman ada produk and service. Ya. Produk and service perlu dijaga. Artinya ini berbicara masalah kualitas produk. Ya. Lalu juga tentang pelayanannya, ya teman-teman ya. Oke ya. Lalu berikutnya integrated marketing, ini berbicara channel, salurannya, saluran distribusi, pengiriman barang, ya, sudah tepat waktu, sudah tepat sasaran, ya, pengiriman ke Makassar, pengiriman ke Sulawesi, pengiriman ke Papua, pengiriman ke Kalimantan, pengiriman ke Medan, ke Palembang, ya, dengan mitra-mitra kita teman-teman. Nah ini penting sekali ya, integrated marketing ya. Lalu berikutnya keempat yang warna hijau ini adalah performance marketing atau kinerja marketing ya. Artinya bagaimana sales revenue pendapatan penjualan ya. Ini Anda harus mencapai target ya. Nggak bisa lagi Anda bilang, oh produknya nggak laku begini-begini. Itu tugas Anda. Bagaimana produk Anda bisa laku di pasaran ya. Laku di pasar dengan media apa yang Anda gunakan. Nanti kita bicara nih teman-teman ya. Lalu brand and customer equity, bagaimana merek produk tersebut ya, customer equity-nya bagaimana menilai produk Anda, ini penting lagi ya. Lalu etikanya, etika dalam kinerja marketing ya, bagaimana sekarang ini marketing ini harus profesional ya, artinya bagaimana pelayanan kepada konsumen, kepada nasabah ya, etikanya, cara bicaranya, cara santunnya, cara approach-nya ya, cara menghandle berbagai keluhan-keluhan teman-teman ya. Lalu lihat berikutnya lingkungan ya, lingkungan environment ya. Sudah oke nggak ya lingkungan yang Anda pasarkan misalnya di kota Jakarta, di kota Bandung, di kota Surabaya, di kota Manado, ya, di kota Papua, di kota Merauke, di kota Sabang ya. Lalu legalnya bagaimana hukumnya ya, lalu komunitasnya ya. Nanti ini bisa Anda lihat melalui apa? Media-media buku-buku elektronik buku ya. Lalu terlihat di sini adalah hubungan pemasaran, relationship marketing ya, hubungan dengan customer, klien, nasabah sudah dijalankan dengan baik ya. Channel-channel saluran komunikasi sudah dibuka dengan baik ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Lalu dengan mitra-mitra Anda ya di berbagai kota ya, di kota-kota di Indonesia ini sudah oke nggak dijalankan. Nah, ini ya teman-teman ya. Sehingga gambar konsep pemasaran holistik ini teman-teman ya sangat penting sekali nanti dalam dunia marketing bisnis ya. Bagi teman-teman yang ingin mengambil skripsi manajemen pemasaran bisnis, ini kalau Anda pilih saya akan menanyakan bagaimana tentang holistic marketing ya dalam perusahaan Anda ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, artinya holistic marketing atau pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang menggunakan semua aspek marketing mix atau bauran pemasaran, di mana sekarang marketing mix dimaksud adalah Anda harus menggunakan periklanan, ya. Anda harus bagaimana melakukan promosi, ya, promotion. Lalu bagaimana meningkatkan penjualan, dan yang terpenting terakhir yang keempat adalah relationship customer, ya. Sehingga konsep ini sudah ada sejak 1950 dan masih digunakan dan terus berkembang teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman kita perhatikan bagaimana dengan konsep pemasaran holistik ya. Tahun 1950 hampir sama, yaitu relationship marketing, hubungan pemasaran. Lalu marketing internal atau marketing di organisasi Anda. Lalu ketiga yang terpenting bagaimana social responsibility marketing, artinya sosial tanggung jawab pemasaran ini teman-teman ya. Ini sangat penting kawan-kawan ya. Bagaimana social responsibility marketing kepada masyarakat, kepada lingkungan yang luas, kepada konsumen-konsumen Anda. Ini penting sekali teman-teman ya. Lalu keempat adalah integrated marketing, artinya marketing yang terintegrasi dalam departemen Anda ya. Artinya bagaimana Anda mempunyai tim marketing bisnis yang solid, yang oke ya, sehingga bekerja dengan baik ya, bekerja sesuai target, bekerja dengan semangat ya, sesuai
SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan Anda ya, yang telah ditetapkan oleh perusahaan Anda. Ini penting sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi the next. Nah, tolong diperhatikan teman-teman ya. Nanti saya akan tanya lebih luas bagaimana tentang holistic marketing strategis modern ya. Tadi ya, kita bicara tentang 1950 ya. Sekarang sudah tahun 2023 semakin berkembang ya. Artinya holistic marketing strategi bagaimana Anda menggunakan website intelijen ya, websitenya ya. Sudah nggak ada pasarkan ya. Lalu blog di sosial media sudah Anda gunakan dengan baik ya. Sosial media di internet ya. Lalu keempat tentang email marketing ya. Bagaimana sekarang sistem surat menyurat marketing kepada konsumen, kepada nasabah ya, harus direspon dengan cepat. Kelima adalah trade show and conference. Bagaimana perdagangan event-event di pameran ya. Bagaimana hubungan konferensi-konferensi seminar dalam bisnis marketing ya. Ini sudah ada di depan mata kita ya. Lalu paid media ya. Lalu ketujuh adalah pentingnya analisa integrated ya, integrasi dalam perusahaan Anda harus dianalisa ya, bagaimana agar perusahaan Anda bisa sukses berkelanjutan, teman-teman ya. Kalau makin bertumbuh, makin bagus, makin berkembang ya, harus juga tetap menganalisa integrated perusahaan Anda sehingga Anda tidak puas diri ya, tidak puas dengan apa ya, dengan hasil yang sudah dicapai, bagaimana untuk meningkatkan lebih baik ya, dari tahun 2023 ke tahun 2024 lebih bagus lagi, tahun 2025 lebih super bagus lagi dan terus meningkat ya. Lalu kedelapan adanya sekarang event online ya, online events ya. Ini perdagangan lewat online sudah ada di depan mata kita dan tidak bisa kita hindari ya. Nanti kita kasih contoh kawan-kawan ya. Nah, teman-teman kita lanjutkan lagi. Artinya penerapan holistic marketing, nanti teman-teman mohon dibaca ya dari jurnal Universitas Pembangunan Indonesia ya. Mungkin saya akan tanya dalam ujian akhir semester ya, bagaimana Federal Express dan Aqua melakukan holistic marketing ya. Ini ada di jurnal open terbuka ya di Universitas Pembangunan Indonesia, tinggal Anda klik saja ya. Semua bisa dibaca dengan terang benderang bagaimana Federal Express dan Aqua mengembangkan bisnis dengan menggunakan holistic marketing ya. Tadi ya, saya ceritakan yang semakin canggih ini kawan-kawan ya. Sehingga pentingnya Anda sekarang sebagai generasi muda ya, atau generasi yang lebih canggih, generasi Gen Z ya, sehingga Anda bisa untuk bersaing dalam dunia kompetisi bisnis ya, yang semakin ketat ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya sebagai berikut kawan-kawan ya. Selanjutnya teman-teman, dalam website Intelligent Holistic Marketing ya, kita ambil contoh aja yang lebih dekat ya, misalnya McDonald Indonesia dengan KFC Indonesia ya, melakukan promosi melalui media digital ya, bisa kita lihat teman-teman ya, dengan produk yang digambarkan melalui website pembelajaran online ya, bagaimana KFC Indonesia dan McDonald Indonesia memasarkan produk ya, melakukan promosi ya. Tadi saya ceritakan tentang promosi ya, advertising ya. Nah, kita perhatikan promosi advertising dengan harga-harga jam-jam tertentu ya, sehingga masyarakat atau konsumen-konsumen yang berada di kota-kota ya, bukan kota besar saja, kota-kota seperti Depok, Bekasi, Tangerang ya, atau di kota-kota di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi yang sudah mendapatkan jaringan internet ya, pemasarannya semakin bagus ya. Khususnya kita lihat produk dari McDonald Indonesia dan KFC Indonesia teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada lagi promotion dari Starbucks Indonesia ya. Bagaimana Starbucks memasarkan produknya ya. Ini bisa kita lihat teman-teman bagaimana menjelaskan tentang cup-nya ya, cup kopinya, lalu the mascotnya ya. Lalu ada
the lid ya atau tempat apa minumnya ya atau apa ya sedotannya, straw-nya ya. Ya, di sini dijelaskan engineering to prevent spilling is feature a hat a chip hot that lead to spilling in 2008. Starbucks is the debut coffee lid skip hot plug stopper ya artinya uh, Starbucks sudah melakukan semacam cup yang membuat minuman ini tetap hangat ya dan tetap hangatnya tetap awet ya melalui sistem delete ya sedotan yang sudah diberi yang warna sedotan yang sangat khusus ya. Lalu ada juga the brew ya, the brew artinya aromanya ya dijelaskan dengan terbuka ya. Ini bisa nanti Anda lihat lagi di materi kuliah ini ya. Ya, selanjutnya kita perhatikan teman-teman bagaimana Starbucks juga melakukan promosi-promosi dalam media-media sosial ya. Bisa kita lihat, bisa tambah lagi ya, simpan struk dan diskon 30% di transaksi selanjutnya ya. Di sini ada semacam poin ya, poin untuk menambah minuman ya, atau tambah minuman dengan diskon 30% ya. Hampir mirip seperti Alfamart, Indomart ya, ada poinnya bisa para ibu-ibu bisa berbelanja lagi di Alfamart, Indomart ya. Ini sistem bisnis yang bisa kita tiru ya. Lalu kita lihat Starbucks bekerja sama dengan Bank Sentral Asia ya, di mana memberikan diskon 10% melalui debit BCA setiap Senin. Jadi ada kerjasama antara Bank BCA dengan Starbucks ya. Bank BCA bisa digunakan mesin edisinya melalui debit card ya, sehingga dengan kerjasama ini saling menguntungkan ya. Bank BCA digunakan sebagai alat transaksi pembayaran ya, lalu konsumen BCA yang ingin membeli produk Starbucks mendapatkan diskon 10%. Jadi saling menguntungkan teman-teman antara perusahaan kopi Starbucks dan BCA teman-teman ya. Oke, the next kita perhatikan lagi. Ini ada teman kita dari STIG ya, bagaimana mengembangkan bisnis ya untuk last minute deal ya, khususnya nanti menyambut tahun baru ya. Tahun barunya sampai panjang ya, booking period from now until sebelum 31 Desember 2024. Ini 2023 ya. Jadi program ini bisa dilakukan ya, bisa membooking apa ini ya, membooking hotel dan spa di Jalan Melasti Legian Cloud Bali ya dengan program-program bisa dipesan ya, booking now ya pada saat akhir-akhir menuju akhir tahun atau menyambut tahun baru ya. Ini contohnya ya 31 Desember 2024 stay period until 31 Desember 2024 ya. Jadi waktunya sangat panjang ya dari 2023 sampai 2024 ya. Ini saya lihat dari media sosial teman kita Reinhard ya semester 5 di mana teman kita Reinhard fokus dalam bisnis strategi tourism atau strategi pariwisata teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Artinya teman-teman kita lihat langkah penerapan marketing holistik perusahaan, pentingnya mengidentifikasi kebutuhan pemasaran perusahaan atau brand ya. Tadi saya ambil contoh dari Starbucks ya. Kedua, Anda harus penting membentuk tim pemasaran yang sangat kuat, yang solid ya. Lalu membuat perencanaan pemasaran yang tepat, strategi pemasaran yang tepat saya sudah ceritakan tadi ya. Keempat, bagaimana Anda melakukan pemasaran implementasi holistik secara tepat ya. Ini penting sekali. Lalu kelima, bagaimana melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi pemasaran. Artinya, kalau holistik pemasaran berhasil yang sukses, ya, tadi saya ceritakan pentingnya Anda melakukan strategi analisa, ya,
Kalau sudah berhasil, tetap menganalisa kembali agar meningkatkan tahun berikutnya. Kalaupun gagal ataupun ada kekurangan, tetap melakukan analisa. Ya. Sehingga teman-teman di sini kita perhatikan kecenderungan organisasi perusahaan bisnis dalam perusahaan ini. Pertama, harus melakukan rekayasa ulang, artinya menunjuk tim kelola proses pembangunan nilai konsumen, dan pentingnya Anda robohkan tembok birokrasi departemen yang terlalu bertele-tele, teman-teman, ya, sehingga uh, sistem bisnis dalam usaha Anda bisa berhasil, ya. Nah, kita lanjutkan. Kedua, penggunaan sumber luar outsourcing, ya, kesediaan membeli lebih besar barang atau jasa dari mitra supplier, ya, baik dari luar negeri atau di dalam negeri, ya. Ini penting sekali, ya. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut, yaitu McDonald, ya. Ini kita lihat, ya, sudah berhasil, ya. Bagaimana McDonald mempunyai hubungan mitra-mitra dengan para apa ya, para supplier, ya. Ada yang supplier roti, daging, ya, dan berbagai hal, ya, yang dipasok dari luar untuk mendukung usaha perusahaan McDonald's Indonesia, ya. Lalu ketiga, penggunaan tolak ukur, benchmarking, pelajari perusahaan terbaik guna meningkatkan kinerja. Ya, ini penting sekali, teman-teman, ya. Bagaimana tolak ukur keberhasilan perusahaan agar kinerja bisnisnya semakin baik, ya. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Valentinus, ya. Selamat datang, ya. Ya, oke. Selanjutnya keempat pentingnya, teman-teman, ya. Nah, kemitraan nih, lihat, ya. Kemitraan pemasok, supplier partnering, ya. Partner Anda, tingkatkan mitra supplier dengan menambah nilai relationship bisnis, ya, penting, ya. Lalu kelima, kemitraan pelanggan, customer partnering, bekerja dan hubungan erat dengan pelanggan, menambah nilai usaha bisnis, ya. Kita bisa belajar dari kecap cap bango dan teh sariwangi, ya. Lalu berikutnya merger, ya. Merger ini kita tidak bisa pungkiri lagi, ya. Artinya adanya kerjasama, melakukan akuisisi, ya, atau bergabung dengan perusahaan industri yang sama guna mendapatkan skala ekonomi, ya. Bisa kita lihat Bank Syariah Indonesia, ya, atau perusahaan-perusahaan lainnya bergabung untuk mendapatkan skala ekonomi yang besar, ya, sehingga kinerja perusahaan semakin bergerak, bisnisnya semakin maju, ya, bergerak bisnisnya semakin maju, ya. Ketujuh, teman-teman, pentingnya sekarang ini dunia globalisasi, ya, semakin ada di mata kita, depan mata kita, ya. Tentunya teman-teman harus tingkatkan upaya global thinking, ya, berpikir secara global, ya, karena persaingan dalam bisnis semakin ketat, ya, persaingan dalam mencari pekerjaan juga semakin ketat, persaingan dalam mencapai kemenangan dalam mencapai jenjang karir juga semakin ketat, ya. Tentunya walaupun Anda di Indonesia juga melakukan local action, ya, local action, tetapi juga meningkatkan pemikiran secara global, ya, artinya go internasional. Ini kita lihat atau kita belajar dari salah satu pengusaha Indonesia yang sukses, Bapak Haji Khairul Tanjung, ya. Bagaimana dalam bukunya beliau sebagai anak singkong, ya, perusahaannya bisa sukses berhasil, ya. Kita lihat ada perusahaan dalam bentuk hotel, pariwisata, perbankan, ya, Bank Mega, ya, Trans Corporation, ya, dunia pertelevisian dan bisnis-bisnis yang lain, ya. Jadi teman-teman, tadi saya sarankan agar Anda juga belajar kepada perusahaan-perusahaan yang sukses, ya. Lalu berikutnya teman-teman kita perhatikan, ya, perampingan, kurangi jumlah tingkat organisasi marketing yang terlalu banyak, ya, terlalu birokrasinya terlalu panjang, ya. Sekarang ini pentingnya sekali gerak cepat, ya, gercep, ya. Ingat, ya, dalam marketing ini sekarang gercep, ya, gercep, gerak cepat, ya. Artinya marketing hubungan konsumen ini sangat penting, ya. Kesembilan adalah fokus, tentukan bisnis dan pelanggan yang menghasilkan laba, dan fokus kepada kepuasan konsumen, ya. Kita belajar dari
PT Indofood, teman-teman, ya. Bagaimana produk Indofood atau produk Unilever disukai oleh masyarakat, ya. Lalu berikutnya pentingnya percepatan akselerasi, ya, rancang organisasi, ciptakan proses cepat, ya, perubahan lingkungan bisnis semakin bergerak cepat, teman-teman, ya. Dalam dunia pendidikan juga bergerak cepat, ya, apalagi kita menggunakan teknologi Zoom, ya, sehingga ini kita belajar dengan teknologi, ya, sekaligus membagi ilmu dan juga sebagai promosi media untuk kampus kita, ya. Lalu berikutnya pemberdayaan empowering, ya, artinya penting sekali kawan-kawan. Artinya dorong dan berdayakan karyawan Anda, ya, didaya gunakan karyawan Anda sehingga karyawan Anda memberikan gagasan, ya, Anda tampung, Anda olah, ya, sehingga gagasan-gagasan tersebut bisa memajukan perusahaan Anda, ya, dan berikan karyawan Anda lebih banyak inisiatif untuk bekerja, yaitu dalam bentuk prakarsa, ya, prakarsa dari karyawan tersebut sehingga tercipta karyawan atau pegawai Anda mempunyai rasa memiliki perusahaan Anda atau sense of belong, ya, perusahaan bisnis Anda, ya. Sehingga teman-teman penting jika Anda tidak ada perubahan dalam dunia marketing bisnis yang semakin global, canggih dan cepat, Anda tidak melakukan perubahan, ya, Anda masih begini-begini aja, ya, masih begini-begini aja, ya. Jangan salah, nanti Anda akan tergilas oleh waktu, ya. Generasi Anda, generasi muda, ya, 5-10 tahun tidak mempersiapkan, ya, akan terganti oleh generasi yang baru yang akan datang, ya. Ini kita tidak pungkiri, ya. Artinya Anda harus juga meningkatkan kinerja Anda, inovasi Anda, pendidikan Anda, pengetahuan Anda, keahlian Anda, dan berbagai hal, ya, yang bisa meningkatkan kualitas Anda, ya. Segera lakukan perubahan sehingga Anda menjadi sukses, ya. Ya, berikutnya tugas kedua, kemarin tugas pertama, ya. Tugas kedua kemarin pada pertemuan ke-9 UTS kita telah mempelajari keberhasilan dan suksesnya perusahaan PT Bluebird Group, ya. Silakan dan jelaskan keberhasilan dan pendapat Anda mengapa perusahaan tersebut bisa bertahan lebih dari 50 tahun, ya. Ini luar biasa, ya. Dipimpin oleh Ibu Hajah Joko Sutono, ya. Seorang ibu, ya, yang dimana beliau bisa memimpin perusahaan menjadi sukses, ya, yang dilanjutkan oleh putra putrinya, perusahaan tersebut semakin berkembang, semakin sukses, ya. Coba Anda jelaskan, silakan apa yang telah dilakukan oleh PT Bluebird Group dalam pengembangan inovasi strategi bisnis dalam marketing internasional. Jelaskan dengan lengkap, ya. Kita tidak bisa pungkiri lagi, ya, kalau Anda turun dari suatu bandara internasional, saya sebut saja Bandara Soekarno-Hatta, ya, bukan hanya orang Indonesia saja yang ingin menggunakan transportasi Bluebird, ya. Orang-orang dari luar negeri, ya, dari Eropa, Amerika, Australia, Jepang, ya, atau negara-negara lain selalu mencari kendaraan transport, yaitu transportasi taksi Bluebird Group, ya. Jadi tolong teman-teman jelaskan secara lengkap, ya. Ya, kalau bisa secara luas, ya, sehingga Anda bisa ini, ya, menjelaskan dengan luas dengan mantap, ya. Ya, ini udah lebih dari 30 menit, ya. Sikra baru masuk, ya. Oke, ya, selanjutnya tulis tugas studi kasus Anda dengan lengkap serta mantap dan usaha untuk mendapatkan nilai terbaik, yaitu nilai A, ya, dalam marketing internasional bisnis, ya. Sehingga Anda saya harapkan Anda lulus dari marketing internasional bukan tidak sekadar teori saja, tetapi Anda lulus dari mendapatkan ilmu ini menjadi sarjana-sarjana manajemen yang berkualitas, ya. Nah, berikutnya teman-teman, saya harapkan tetap semangat teman-teman, ya, agar kesuksesan masa depan semakin gemilang, ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah ceritakan secara luas, ya, bagaimana tentang strategi pemasaran holistik, ya. Ini tahun 1950, ya. Oke.
Lalu berikutnya, tadi saya lihat bahwa holistic marketing ini sudah ada sejak tahun 1950 dengan konsep-konsepnya sebagai berikut: relationship marketing, internal marketing, social responsibility marketing, integrated marketing. Ya. Lalu berikutnya dari pembahasan hampir sama ya, internal marketing ya, dengan 3 ini di atas ada marketing department, senior management, dan other department. Lalu communication di integrated marketing ini sangat penting ya, communication, product and service channel. Lalu relationship marketing, hubungan relasi marketing, customer, channel, dan partner ya. Lalu kinerja marketing yaitu sales revenue, brand, customer equity, etik, lingkungan, legal secara hukum, dan community ya. Jadi ini sejak 1950 sudah ada ya. Lalu dunia marketing semakin berkembang ya. Holistic marketing strategi ya, artinya ada website intelligence, blog, social media, email marketing, trade show, conference, paid media, integrated analisa, online events ya. Permasalahannya kita sudah siap nggak dalam dunia digital ini, dalam dunia marketing digital ya. Kita tidak bisa pungkiri lagi kawan-kawan ya. Sudah ada di depan mata, sebab persaingan dalam bisnis semakin ketat ya. Lalu kita lihat penerapan holistic marketing, mohon dibaca teman-teman ya. Di Universitas Pendidikan Indonesia ya ada produk Federal Express dan Aqua ya. Lalu kita lihat bagaimana website intelligent holistic marketing, bisa kita lihat produk McDonald dan produk KFC ya, bagaimana agar produknya bisa meningkatkan sales revenue ya melalui media-media sosial ya. Kita tidak bisa pungkiri lagi kawan-kawan ya. Lalu berikutnya Starbucks ya dalam promosinya. Lalu berikutnya ya nih ada teman kita Yohanes Baptista ya baru masuk juga nih. Udah jam terakhir ya. Oke, Yohanes masuk, Yohanes ya. Lalu berikutnya kita perhatikan bagaimana promosi Starbucks ya, dan juga dengan kerjasama Bank BCA dan Starbucks ya. Jadi dua perusahaan ini saling memberikan kontribusi saling menguntungkan ya. Lalu teman kita Reinhard ya, mahasiswa kita ya, kawan kita bagaimana mempromosikan hotelnya dalam bentuk last minute deal ya sepanjang 31 Desember 2024 ya, di mana kawan kita bekerja di hotel internasional yaitu The Magani Hotel and Spa ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan penerapan marketing holistik ini bermanfaat ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, bagaimana kecenderungan organisasi perusahaan, contoh-contohnya sudah saya berikan kepada Anda ya. Sehingga kesimpulannya ya bisa Anda baca dan juga menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan ya. Lalu kemitraan pemasok, kemitraan pelanggan perlu dijaga ya. Kalau bisa kita melakukan kerjasama merger atau melakukan kerjasama saling menguntungkan antar perusahaan ya seperti Starbucks dengan Bank BCA. Pentingnya teman-teman berpikir global thinking dan walaupun Anda di Indonesia local action-nya harus tetap semangat ya dalam dunia globalisasi ya. Perampingan dalam bisnis penting sekali ya. Lalu fokus ya dalam bisnis Anda. Lalu ke-10 percepatan dalam bisnis ya. Artinya kita mengikuti proses bisnis yang semakin cepat dan berubah. Lalu ke-11 adalah pemberdayaan atau empowering ya. Nah, teman-teman sehingga kalau Anda tidak melakukan perubahan dalam dunia marketing, bisnis yang semakin global dan canggih dan cepat ini, Anda tidak melakukan perubahan ya, Anda akan tergilas oleh waktu ya. Sebab perubahan lingkungan bisnis, perubahan konsumen ya, perubahan teknologi dalam dunia digital semakin cepat ya. Mungkin hari ini kita menggunakan Zoom, mungkin 5 tahun lagi kita tidak tahu lagi teknologi apa ya. Tetapi yang terpenting Anda harus siap ya. Siap dari segi teori bisnis marketing internasional, siap dari kalian-kalian, siap dari knowledge, pengetahuan dan berbagai hal ya, teman-teman ya. Demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 33 menit ya. Oke, saya mohon open kamera teman-teman. Saya akan absen Anda. Iya, oke, tolong open kamera agar saya bisa ini ya screenshot. Oke, ada Valentinus, ada Sikra Nisa, ada Maria, ada Nastalia Simarmata, ada Christopher Orlando dan
Yohanes Batista ya. Minggu depan kita ketemu lagi teman-teman ya, tatap muka. Mohon kerjakan tugas ini ya. Harapan saya Anda bisa dapat A dan B ya. Christopher, mohon kerjakan tugas Anda ya. Belum dikerjakan ya, agar nilai Anda jangan terlalu dapat C lah ya. C-nya terlalu jelek banget, artinya Anda harus tingkatkan nilai Anda menjadi B atau A ya. Demikian pertemuan kita hari Jumat tanggal 1 Desember ya. Kita akan ketemu lagi nanti jam 1 siang ya teman-teman ya. Jam 1 siang dalam oke nggak apa-apa Yohanes ya. Tetap bekerja ya. Jam 1 siang di online ini secara live streaming ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, sukses semuanya, sukses semuanya. Terima kasih.